Welcome back to Korean Studio bersama Wong Deso yang nekat mengejar mimpinya ke Australia. Halo semua, ketemu lagi di Fun Fact by AI. Kali ini aku bakal ceritain kalian tentang hal yang seru, yaitu kita akan bahas sesuatu yang bikin orang Indonesia terkejut-kejut ketika mereka pertama kali datang ke Australia. Bener, culture shock. Ada peraturan yang unik, kasus yang lucu-lucu, dan juga banyak sejarah yang orang-orang nggak tahu ketika pertama kali datang ke sini. Jadi, siapkan teh kalian, cemilan, ajak mantan kalian nonton, dan sampai jumpa untuk pelatih tercinta kita, Sintayong. Kali ini aku juga menyempatkan untuk mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan, dan juga selamat tahun baru untuk kita semua. Kiranya kelimpahan damai sejahtera sukacita ada terus untuk kita semua. Amin. Nah, di hari yang berbahagia ini aku juga akan mengumumkan pemenang giveaway akhirnya. Dan juga aku akan mengadakan giveaway yang kedua. Dan tak lupa aku ucapin terima kasih, banyak terima kasih ke teman-teman yang udah support channel kecil ini. Dan juga untuk rasa antusiasnya yang selalu bertanya, selalu ngobrol. Jadi aku juga nambah temen gitu ya. Terima kasih untuk supportnya teman-teman. Sukses terus. Oke, langsung aja deh aku umumin untuk pemenang giveaway pertama. Selamat kepada akun Gio Gaming. Karena kemarin sudah mengingatkan, Bang, mana nih pemenangnya, pengumuman pemenangnya mana nih? Oke, ini udah aku umumin ya. Selamat, nanti langsung DM aja di Instagramku dan juga screenshotin bukti kepemilikan akun. Aku akan segera balas dan langsung aku proses hadiahnya. Dan juga aku mau umumin untuk giveaway kedua. Caranya gampang banget. Tetap komen di laguku Keep Up The Fight. Tapi di akhir komen kalian, kalian tinggal tambahin hashtag 2 Crash 2. Oke? Nah, ide konten kali ini sebenarnya datang dari pertanyaan Kak Ana TV 96. Culture shock apa yang kakak alami selama di sana? Pertanyaan bagus banget. Karena ini relate banget buat aku. Aku bener-bener berjuang gitu di sini, kayak hampir nangis gitu ya. Yang pertama kali datang aku udah dikejar anjing pelacak. Terus habis itu oleh-oleh dari orang tuaku dibuang ke tempat sampah gitu. Habis itu pergi ke toilet nggak ada airnya. Cuma ada tisu. Terus dicium orang asing, harga nasi goreng 150.000 per piring, banyak banget pokoknya, banyak banget. Nanti sambil jalan aku ceritain pengalamanku, oke? Cuman di part 1 ini, culture shock ini akan aku ambil dari fakta dan aku akan tambahkan dengan pengalaman pribadiku sehingga kita akan belajar banyak value dari konten ini. Dan selamat juga kepada akun Ana TV 96. Nanti langsung DM Instagram gua aja dan juga sertakan bukti kepemilikan akun. Oke, screenshot aja. Culture shock yang bikin orang Indonesia kaget di Australia. Yuk kita bahas sekarang di
Fun Fact by AI. Yang pertama, bahasa Inggris yang membagongkan. Mungkin selama ini kita mendengar film gitu ya dengan bahasa Inggris, dan kita sedikit banyak ngerti tentang apa yang mereka omongin di film tersebut. Dan juga ketika di sekolah kita juga belajar bahasa Inggris. Aksennya begitu mudah, kita bisa belajar dengan gampang di sekolahan. Banyak juga yang dapat skor tinggi untuk materi bahasa Inggris. Kemungkinan semua yang kita pelajari, semua yang kita dengar itu adalah aksen Amerika. Tapi bahasa Inggris di Australia berbeda dengan tempat lain. Berbeda dengan bahasa Inggrisnya di Amerika, berbeda dengan bahkan bahasa Inggrisnya orang Inggris sendiri. Mereka pun juga bingung kalau mereka sudah sampai di Australia. Hah? Kok bisa gitu? Mereka punya aksen dan slang yang unik, yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya. Nah, bagi yang belum tahu slang adalah bahasa gaul. Kayak kita mungkin squee, anjay, ya seperti itu. Misalnya kalau di sini mereka punya arvo atau sore, brekkie artinya sarapan, ta artinya terima kasih. Begini contoh bahasa Inggrisnya. Misalnya temanku nanya, "What do you have for brekkie?" Nah, about sarvo, I'll have sanger. Atau, "You are for brekkie?" Wele, kok bisa gitu, Ndoro? Bisakah kalian mengerti? Kalau kalian bisa mengerti, berarti kalian siap untuk ke Australia. Nah, itu ada baiknya sebelum kalian sampai di sini, mungkin kalian perlu pelajari English Australia dan juga slangnya, agar ketika kalian sampai di sini kalian bisa sedikit banyak paham arti dan cara penggunaannya. Terus ada cerita dari teman dekatku. Teman dekatku ini orang Mongolia. Dia juga sama kayak aku awal-awalnya nggak bisa bahasa Inggris. Dia kesini untuk belajar bahasa Inggris, kita satu kelas. Dia bilang seperti ini, untuk lingkungan kampus, lingkungan university, gampang bahasa Inggrisnya, seperti ya kayak kita belajar bahasa Inggris di sekolah, gampang dimengerti. Gurunya juga gampang jelasin, biarpun mereka pakai bahasa Inggris full ya. Tetapi ketika kita melangkahkan satu langkah ke jalan, bahasa Inggrisnya udah menjadi kayak maka dari itu dia sangat gelisah dan bahkan pernah menangis. Seakan-akan dia merasa kayak alien yang datang dari planet lain yang dikirim ke bumi untuk orang-orang sepertimu. Cih. Jadi dia sudah kebingungan kalau keluar dari kampus. Hi Lloyd, what's going on? Hello sir, I am good. What about you? Yeah, right. It's time. My name is Towel, sir. Do you mind if I spell Lloyd? Oh, I will help you, sir. Towel. Towel. I'm well. Can you maybe try? No towel, sir. Towel. Too well. Good on ya. Hah? Not too well, sir. Towel. Hah? Minggir lu miskin. Santai, make lu miskin. Chat is working. Gimana guys? Kalian mengerti? Kalau kalian ngerti, kalian hebat. Kalau nggak ngerti, ya sama. Aku dulu pertama kali sampai sini juga bingung banget. Aku nggak ngerti sama sekali apa yang mereka omongin karena aku nggak ada persiapan gitu. Aku datang aja, taunya bahasa Inggrisnya beda banget. Masalahnya aku ngomong apa mereka nggak ngerti, dan mereka ngomong apa aku juga nggak ngerti. Jadi komunikasinya nggak ada gitu, nggak ketemu. Yang jadi permasalahan adalah ini cuman ngomong sederhana. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan bule? Kan ada rasa ketakutan tersendiri gitu pas mau berinteraksi karena sama-sama nggak ngerti. Itulah mengapa banyak bule Australia yang bergerombol sendiri. Mereka membentuk satu koloni. Dan susah untuk orang-orang seperti kita
Bahkan temanku yang Inggris pun susah untuk masuk di geng ini karena adanya perbedaan culture, perbedaan bahasa, perbedaan budaya yang mungkin agak susah untuk diikutin. Dan temanku yang dari Inggris ini bilang, dia merasa kayak dikucilkan dan agak terasingkan di lingkungan teman-teman Australia. Padahal zaman dulu, waktu aku kuliah dan sekolah dulu, bahasa Inggrisku nggak jelek-jelek banget gitu. Waktu SMA dulu aku ingat masih dapat lah, 6-7 itu masih dapat. Kalau untuk conversation ya tingkat SMA gitu ya masih bisa catch up lah, bisa ngejar lah, bisa ngomong, bisa jawab, dikasih pertanyaan bisa jawab, biarpun sering salah gitu, cuman istilahnya masih bisa jawab gitu. Tapi pas sampai sini, aku juga pernah dengar temenku bilang gini, "You up for brekkie? Let's grab some kappa from Marcus." Serius Doro? Bahasa Inggris apa iku? Beneran, awal-awal pas aku dengar kayak gitu, aku ketakutan karena aku bener-bener gak tahu dia ngomong apa gitu. Jadi maksudnya tadi adalah, kamu sudah siap belum untuk sarapan? Ayo kita beli kopi di McDonald. Aku mikir, loh kok bisa jadi Marcus? Kopi kok bisa jadi kapal? Dari mana gitu? Nah gini problemnya, ini yang nanya ini tuh temanku sendiri gitu, teman dekatku. Kalau misalnya aku nggak ngerti 1-2 kali, mungkin dia akan memaafkan dan dia akan dengan sabar, dia memang cukup sabar untuk menjelaskan pelan-pelan. Ya meskipun kadang juga dia tertawa gitu pas aku ngomong, awal-awal tuh dia ketawa kayak dia ngerasa kayak ada di planet lain gitu ya. Cuman dia tetap sabar ngajarin gitu. Nah, problemnya adalah gimana kalau kita ngobrol sama orang yang nggak dikenal? Misalnya kita kenalan sama teman baru gitu ya. Kita kenalan sama cewek. Terus habis itu kita ngobrol tapi nggak nyambung-nyambung. Kan ujung-ujungnya kesel gitu. Waktu itu ada ketakutanku untuk berinteraksi dengan orang Australia karena benar-benar nggak ngerti apa yang mereka omongkan. Menurutku kalau bisa ya nggak usah ngobrol, udah jadi introvert aja gitu. Tapi kalau kayak gitu terus, ya aku sadar aku nggak akan pernah belajar. Padahal aku datang ke sini untuk belajar biar Inggrisku fasih, biar aku bisa membaur, bersosialisasi dengan bule-bule ini. Karena kunci untuk mencari pekerjaan di sini salah satunya adalah koneksi. Mending Doro malu di awal, terus habis itu belajar jadi fasih. Nah, kalau ada yang tertarik dengan solusi, komen di bawah, nanti akan kita bahas di lain kesempatan, oke? Yang kedua, menyentuh orang bisa dipenjara. Di Australia ada namanya consent atau persetujuan. Menyentuh orang lain tanpa izin, meskipun bercanda, bisa dianggap pelecehan. Bahkan menolong orang pun malah bisa dipenjara. Jangan jadi pahlawan kesiangan dan juga ketahuilah peraturan. Ceritanya waktu itu ada temanku orang Perindavan. Dia bekerja sebagai Uber driver, apa itu ya? Sopir Uber gitu ya. Nah, dia waktu itu malam-malam ada orang pesen. Dia hampirilah si customer, pelanggan. Setelah sampai di tempatnya, ternyata pelanggannya itu mabuk. Nah, dia berinisiatif dong, karena itu kan awal-awal dia kerja gitu. Dia berinisiatif untuk menolong orang tersebut. Memang temanku ini baik, dia Perindavan yang baik, bukan seperti yang di street food. Nah, begitu pas ditolong, dia bawa si pelanggan menuju ke mobil. Pelanggannya ini berteriak, komplain, terus bilang kalau mau dilaporin. Aneh ya. Nah, terus refleks lah temanku ini. Dilepaskan si pelanggan ini, kemudian dia minta maaf, cancel orderannya, terus dia pergi. Halah, customernya ribet. Bu ya dibiarin aja kasar-kasar di jalan. Nah itu dia, kalau beneran pelanggannya lapor,
dia bisa dipenjara loh, atau dia bisa kena denda, karena itu adalah sebuah bentuk pelecehan. Welah, terus gimana Doro? Siapa yang nolong customernya? Kan keser-keser. Solusinya gimana? Nah, komen di bawah. Kalau rame kita bahas. Aku juga pernah ngalamin. Jadi waktu itu aku lagi jalan di mall gitu ya. Terus aku kebetulan duduk di depan klinik kesehatan. Nah, terus di sebelahku ini ada kakek-kakek Sugiono. Hah? Kakek Sugiono umurnya 100 tahun? Lah kok masih bisa? Ya kakek-kakek gitulah ya, udah sepuh, kira-kira umurnya 1000 tahun. Kira-kira umurnya 100 tahun. Di sini wajar orang-orang yang berumur 100-an tahun karena ada satu hal yang bikin mereka umur panjang. Kita akan bahas topik ini lain kali, oke? Sepertinya seru. Nah, terus dia pakai tongkat, antriannya dipanggil. Dia pakai tongkat, dia berusaha berdiri, dipegang tongkatnya, dia berdiri pelan-pelan, tapi nggak bisa. Badannya gemeter. Lama banget, pelan-pelan banget. Nah, terus aku sebagai orang Indonesia, inisiatif dong. Nggak bisa lihat yang kayak gitu-gitu, karena kita diajarkan untuk berbuat baik gitu. Nah, tapi aku ingat temanku yang perindapan tadi. Wah, kalau aku pegang aku bermasalah nih. Akhirnya aku tanya ke kakeknya, "Kek, mau aku bantu nggak?" Terus kakeknya bilang, "Ya." Nah, pas dia bilang ya, aku angkat dia, bantu angkat untuk berdiri pelan-pelan. Nah, pas dia berdiri, dia baru bisa jalan lancar ke klinik tersebut. Terus kakek ini bilang ke aku, aku nggak ngerti sama sekali kakek ini bilang apa. Itu awal-awal aku kesini. Terus aku bilang, "Oh, oke, no worries, all the best, you're the best." Aku cuma bilang kayak gitu. Batinku, buset, kakek ini bilang apa gitu. Nggak mungkin dong kakek ini bilang, "Oh, karena kebaikanmu, aku kan kasih kamu 10 juta rupiah." Nggak mungkin dong ngomong kayak gitu. Pasti cuma terima kasih, bla 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 bla. Akhirnya aku aku bilang, "No worries, you're the best." Terus akhirnya kakeknya jalan ke klinik dan ya selesai. Dari sini kita belajar, budaya kita itu ada baiknya tolong menolong. Tapi ingat, kalau di sini tolong menolong juga ada aturannya. Jangan menyentuh orang tanpa izin, ketahui aturan. Apalagi sama orang yang nggak dikenal. Bahkan teman sendiri pun, kalau menyentuh tanpa izin ke teman yang lain, dia bisa kena denda. Bahkan sampai $1000. Wah. Terus gimana Doro kalau situasinya darurat? Kayak yang di Thailand itu loh. Masa permaisuri sama anaknya tenggelam? Gak ada yang nolong. Kan gak boleh nyentuh itu. Ini ada contoh kisah nyata di Australia yang melibatkan tindakan menyentuh orang lain tanpa izin di situasi non-darurat. Kasus Marco Simic 2019. Pada Februari 2019, Marco Simic, seorang pemain sepak bola asal Kroasia yang bekerja untuk Persija Jakarta, dituduh melakukan pelecehan sewaktu ada di pesawat dalam penerbangannya dari Bali ke Sydney. Simic diduga melakukan pelecehan dengan cara menyentuh paha seorang perempuan penumpang tanpa izin selama penerbangan berlangsung. Setibanya sampai di Sydney, Simic ditangkap oleh pihak berwenang Australia dan dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan melakukan tindakan tidak senonoh tanpa persetujuan. Kasus ini menyoroti media internasional dan juga menyoroti pentingnya menghormati batasan pribadi orang lain, terutama dalam konteks hukum Australia yang ketat terkait pelecehan dan serangan fisik. Nah, namun dalam kasus darurat, dalam situasi darurat di mana seseorang memerlukan pertolongan segera, hukum di Australia umumnya memberikan perlindungan kepada sosok yang menolong orang tersebut
atau kepada individu yang beretikat baik untuk memberikan pertolongan atau memberikan bantuan. Misalnya, jika seorang pingsan atau terluka dan memerlukan pertolongan pertama, tindakan menyentuh mereka untuk melakukan pertolongan dianggap diterima serta dilindungi oleh hukum. Wah, hukumnya humanis sama masuk akal Ndoro, kayak di Konoha. Nah, maka dari itu penting untuk selalu bertindak sesuai dengan kebutuhan situasi dan memastikan bahwa tujuan Anda adalah untuk menolong, beretikat baik, bukan untuk merugikan. Oke, sekarang aku umumkan untuk pemenang kedua dan ketiga. Selamat kepada Viroh Slime, bener gak yang bacanya? Dan juga Karel Play Music. Langsung DM ke IG ku dan screenshot bukti kepemilikan. Oke? Tak lupa juga aku umumkan untuk giveaway kedua dengan cara komen di laguku Keep Up The Fight sama lagu yang sama, cuman di belakang komen kalian ditambahkan dengan hashtag 2. Berarti giveaway kedua. Yang ketiga, denda tilang yang sangat mahal. Di Australia, denda tilang itu nggak main-main, bener-bener mahal. Misalnya denda untuk melanggar lampu merah bisa mencapai $300 atau sekitar 3 juta. Melakukan speeding atau melebihi batas kecepatan bisa didenda hingga $1.000. Ada kasus temanku, dia ada di Melbourne, dia parkir di sembarang tempat, lalu dia terkena denda $500. Katanya, uang makannya habis buat bayar denda. Wah, $500, 5 juta. Kalau di kampungku itu udah ngadain pesta pernikahan 2 kali. Hehehe. Maksudnya 2 hari 2 malam. Jadi teman-teman, kalau mau ke Australia, benar-benar baca peraturannya. Jangan sampai kayak aku yang terkena denda 12 juta rupiah gara-gara temenku telepon mantannya. Kan konyol gitu. Nah, nggak cuma itu, nyebrang jalan pun harus hati-hati. Istilahnya adalah jaywalk. Jadi di Australia itu, kalau kalian mau nyebrang jalan, harus ada tanda zebra cross-nya atau kita nyebrang di lampu merah. Yang jelas pasti di lampu merah ada zebra cross-nya. Cuman kita harus nunggu gantian sama mobil gitu. Selain itu nggak boleh. Nah, ini ada pengalaman. Jadi waktu itu karena zebra cross-nya masih jauh, lampu merahnya masih jauh banget gitu ya. Terus aku celingak-celinguk gitu. Sepertinya ada orang yang mau nyebrang juga. Tapi aku masih ragu gitu. Akhirnya aku tatap-tatapan sama mereka gitu. Kayak saling meyakinkan kalau yuk bisa. Akhirnya pas kita yakin, ya kita nyebrang bareng-bareng gitu, rame. Mungkin berenam atau ya berlima, berenam. Ada bule, Indonesia, China, dan juga Perindapan. Nah, pas sudah asik-asik nyebrang, sampai seberang ternyata ada polisi 1 orang. Dan apa yang terjadi? Sepertinya polisinya tuh nilangnya milih-milih. Sepertinya dia memilih dari antara kita yang terlihat cupu. Ada 1 orang yang terlihat cupu, gemuk, kacamataan, orang Cina. Dia ditangkap dan terkena denda $50. Hah? Denda 500.000? Apes banget tuh bocil. Tapi denda ini juga tergantung regional gitu. Ada yang $80, ada yang 90, ada yang 100. Untuk Queensland sendiri, rata-rata dendanya adalah $50. Terus juga pengalamanku yang lain, waktu itu aku nyebrang, udah bener, aku nunggu di lampu merah. Jadi kita siap-siap nyebrang, nunggu lampu merahnya hijau. Setelah hijau, ya udah nyebrang aja, nggak berpikir aneh-aneh, ya kita cepet-cepet aja nyebrang karena dikasih timer gitu. Kalau nggak salah 10 detik kalau nggak salah. Nah, tahu-tahu pas aku nyebrang, karena ini rame banget ya, ada bayangan gitu yang mendekat. Terus ada bibir yang deketin pipiku. Terus ada bunyi. Cup. Hah? Kaget dong. Lah, siapa yang nyium gitu? Terus tak lihat. Cowok. Kan kesel banget ya kayak mau tak samperin, ya mau aku marahin atau gimana kayak
Tapi nggak bisa karena terlalu rame tempatnya. Dan tahu apa yang terjadi? Pas aku lihat dia, malah senyum. Hilanglah keperawananku di Australia. Oh no. Yang keempat, gaji yang tinggi. Australia dikenal dengan salah satu negara dengan gaji tertinggi di dunia. Untuk sekarang UMR-nya adalah sekitar $25 per jam. Jadi kalau dikonvert ke rupiah bisa 250.000 rupiah per jam atau 10 juta rupiah per minggu atau sekitar 40 juta rupiah per bulan. Tentunya ini adalah angka yang fantastis, apalagi untuk mahasiswa yang kayak aku gitu. Ada temanku dari Indonesia, ya orang kaya gitu, dia kesini untuk kuliah. Ya udah kuliah aja, nggak berencana untuk kerja atau ya udah kuliah aja, selesaiin kuliah gitu. Waktu itu dia dapat tawaran untuk kerja di restoran. Ya karena mungkin dia banyak waktu luang, dia iseng-iseng aja gitu apply. Awalnya kan dia mungkin untuk nambah teman gitu ya. Cuman pas nerima gajinya dia kaget gitu. Masa gaji seorang pelayan lebih besar daripada gaji seorang manajer di Indonesia? Bahkan mungkin lebih besar daripada gaji direktur. Dan dia juga bercerita, bahkan cuman bekerja paruh waktu, dia bisa nabung, bisa ngirim balik uangnya ke orang tuanya, dan pengen apa juga kebeli gitu. Tentunya hidupnya jadi lebih nyaman di Australia. Masa cuma babu bisa ngalahin gaji bos-bos di Indonesia, Doro? Memang biaya hidup di sini itu relatif, di Australia itu relatif. Contohnya, 50.000, $5 di sini dapat 1 ekor ayam utuh. Untuk daging sapi sendiri sekilonya sekitar 80.000, $8. Mirip kan? Ada yang mirip di Indonesia, ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Tapi dengan gaji yang fantastis di Australia, ya tentunya sepadan. Tapi untungnya kita sebagai orang Indonesia terbiasa untuk tidak hura-hura, tidak menghambur-hamburkan uang. Kita terbiasa nabung, hidup hemat. Jadi kebanyakan orang-orang di Indonesia, dari Indonesia, pasti punya banyak tabungan di sini. Contohnya, aku lihat ada ibu-ibu rumah tangga. Dia kerja sebagai cleaning service. Dalam waktu kurun 3 tahun, dia menabung, dan uangnya cukup untuk membeli Tesla secara cash. Jos gandos. Di Australia tukang sapu bisa beli Tesla. Di tempatku tukang sapu bisa beli juga, Doro. Mio second tanpa surat. Hehehe. Kuncinya adalah disiplin, kerja keras, menabung. Untuk orang-orang Indonesia seperti kita, hal ini sangat gampang karena kita terdidik untuk melakukan hal yang seperti itu. Dan orang-orang bule ini suka kalau menerima pekerja dari Asia karena kita rajin, attitude kita baik, jadi mereka happy gitu. Selagi kita rajin, pasti banyak jalan. Oke, pengumuman giveaway keempat. Selamat kepada Ian EK5NI, bener gak ya? Oke, langsung DM ke IG ku dan juga kirimkan bukti kepemilikan akun. Oke, tak lupa juga aku ingetin lagi untuk giveaway ku yang kedua dengan cara memberikan komen di lagu Keep Up The Fight #2 di akhir komen kalian, menandakan kalau itu adalah giveaway kedua. Nomor 5, makanan hambar. Bagi sebagian besar orang yang datang ke Australia, terutama orang Indonesia, berpikir bahwa makanan di sini sangat hambar karena cuma memakai garam dan lada. Bayangkan gak ada rasa pedas yang bikin kita semangat, yang bikin kita berkeringat. Bayangkan gak ada bumbu-bumbu yang kuat kayak sate, kayak rendang, kayak balado. Nah, pengalaman pribadiku, waktu pertama kali aku datang ke sini, aku pergi ke McDonald, aku pesan makanan dan juga es kopi. Pas makananku dipanggil, aku datang ke kasir, ambil makanan, tapi ada yang aneh, nggak ada saus. Terus aku nanya ke mereka, aku bisa ambil saus di mana? Mereka kaget, mereka bingung, dan juga nahan ketawa. Karena mereka begitu, aku juga kaget dong. Kaget, nahan bingung, dan juga ketawa malu. Nah, pas aku duduk, aku sambil merenung,
kenapa kok sepertinya mereka nggak punya saus pedas. Dan ternyata setelah aku selidikin, mereka memang nggak makan pedas. Kalaupun aku mau saus, mereka jual juga, harganya 5.000, kecil banget. Nggak worth it, sayang banget. Dan itu juga bukan saus pedas, kayak saus tomat, saus mayonnaise, yang kayak gitu-gitu. Nah, makanya banyak banget orang Indonesia yang setiap kali datang ke restoran, mereka selalu bawa kecap ABC, saus ABC, karena itu yang aku lakukan. Nah, untuk bumbu-bumbu Indonesia sendiri banyak dijumpain, kayak bumbu racik Indofood, bambu, bahkan di supermarket besar pun mereka jual. Harganya sekitar 5.000 sampai 10.000. Untuk saus ABC yang botolan gede, harganya sekitar 20.000 kalau nggak salah. Masih oke. Tapi Ndoro, makanan Australia itu memang hambar banget. Apa mereka nggak sadar kalau yang mereka makan itu hambar? Terus apa mereka nggak bosen makan kayak gitu terus? Itu juga yang jadi pertanyaan di benakku, sampai aku penasaran. Jadi, pas aku bekerja di restoran, aku bertanya langsung ke chefnya yang asli Australia tentang makanan yang mereka makan. Kenapa selalu hambar? Aku bilang, kok makanan ini hambar sih? Aku harus jadi nambahin saus gitu. Dan tahu nggak apa yang mereka jawab? Hal ini yang mengejutkanku, karena mereka bilang sebenarnya mereka sengaja masak dengan rasa yang minimalis karena mereka ingin merasakan rasa asli dari bahan makanan tersebut. Misalnya rasa manis dari jagung, crunchy dari carrot, dari wortel, rasa soggy dari tomat, daging sapi yang tidak terlalu banyak bumbu. Walah, gitu toh. Ternyata mereka suka rasa alami. Apa mereka nggak bosan? Atau malahan kita yang dibodoh-bodohin sama saus? Ya memang, basically memang beda budaya. Orang Australia, terutama generasi yang tua, cenderung suka makanan yang minimalis, bumbu seperti lada dan garam, karena mereka menghargai kesederhanaan dan keaslian dari rasa makanan tersebut. Mereka bilang keaslian dari rasa makanan ini adalah keindahan tersendiri. Masa ya? Misalnya pas mereka makan steak, cuman kasih lada, garam, that's it. Mereka menikmati banget gitu. Kok bisa? Tapi untuk generasi muda, mereka udah mulai terbuka. Mereka udah mulai suka makanan Asia, kayak bakmi, kayak nasi, kuah-kuah, bakso. Mereka udah mulai suka makan pedas yang dikit-dikit. Mereka sudah mulai suka. Beda dengan generasi sepuh, mungkin mereka nggak suka nasi, mungkin mereka nggak suka noodle, bakmi. Mereka lebih cenderung makan roti. Ya, jadi makanan Australia itu hambar karena budaya dan soal preferensi. Mungkin orang Indonesia merasa bumbu adalah hal yang spesial ketika dimakan menghasilkan makanan yang luar biasa. Tapi untuk Australia, mereka lebih menghargai rasa asli dari makanan tersebut. Tapi tanpa disadari, selera makanku juga sudah berubah. Sekarang aku mulai menghargai rasa asli makanan tersebut dan juga sedikit banyak mengurangi saus. Karena ketika makanan asli itu dicampur di tangan yang tepat, dengan porsi yang tepat, dengan bahan dan isian yang tepat, maka akan menghasilkan makanan dengan cita rasa yang tinggi dan berkualitas. Contohnya pertama kali aku cobain saus alpukat untuk sandwichku. Kaget dong, orang Indonesia apa sih saus alpukat gitu. Ternyata pas tak coba, nikmat mana yang kau dustakan. Wah Ndoro, kesadaranku belum sampai sana. Makanan terbaik bagiku ya jelas sambal, nasi, kerupuk, es teh. Wah, top. Nah itu dia yang jadi pertanyaan. Kalau mereka memang suka rasa asli dari makanan dan juga suka rasa yang gak terlalu kuat, kenapa Indomie menjadi salah satu best seller di Australia? Mau tahu? Komen di bawah. Kalau rame akan kita bahas. Berikutnya, biaya sekolah yang bisa dicicil seumur hidup. Salah satu hal yang menarik di Australia, kenapa aku datang ke sini, adalah karena biaya sekolah yang sangat fleksibel. Di sini biaya sekolah, terutama untuk pendidikan tinggi, diploma, bachelor, master,
PhD bisa dicicil seumur hidup. Hello, bukannya bayarnya di awal? Artinya setelah kita lulus dari sekolah tersebut, para mahasiswa tidak langsung terbebani untuk membayar biaya kuliah. Australia punya program yang bernama HECS, HELP, Higher Education Contribution Scheme, Higher Education Loan Program, yang memungkinkan mahasiswa untuk menunda pembayaran biaya kuliah hingga mereka bekerja dan menghasilkan penghasilan yang cukup. Wah, jadi kalau aku kuliah di sana, belum punya duit, bisa langsung daftar kuliah, Ndoro? Ya, benar. Dengan program ini, setiap orang bisa mendaftarkan. Ya, tentunya yang eligible. Ya, dokumen-dokumen lengkap, syaratnya lengkap. Mereka bisa mendaftarkan dan mengajukan pinjaman untuk membayar kuliah mereka. Dan pinjaman ini baru mulai dilunasi dengan cara dicicil ketika mereka sudah mendapatkan gaji tertentu yang dirasa cukup oleh pemerintah. Contohnya, ketika mereka mendapatkan gaji 500 juta dalam setahun, barulah mereka mulai membayarkan cicilan pertama mereka. Itu pun juga dipotong tiap minggu. Contohnya ada temanku yang membayar 200.000 per minggu sampai selesai. Jadi bayarnya ditunggu kalau aku dapat pekerjaan yang bagus. Gitu, Ndoro? Kok enak banget? Ya, benar. Dan yang menariknya lagi adalah cicilan ini tidak terinflasi. Jadi sampai selesai, misalnya selesai dalam 10 tahun, cicilan ini tidak terkena bunga sama sekali. Tetap bayar 200.000 per minggu sampai tuntas. Kalau kamu dirasa tidak cukup mendapatkan penghasilan yang dirasa cukup oleh pemerintah, ya belum dibayarkan. Gimana kalau diterapkan di Indonesia ya? Aku punya temen dekat gitu. Di rekening banknya itu cuma ada 2 juta. Dan dia berani-beraninya daftar kuliah di salah satu kuliah ternama di Queensland. Dia nggak punya duit loh. Berani banget itu. Bagaimana bayarnya? Ya, dengan program ini dia akan sangat tertolong. Wah, itu banyak nolong orang, Ndoro. Kira-kira di Indonesia apa bisa diterapkan, Tom Ndoro? Bener. Dan kalau kita lihat di Indonesia banyak sekali orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, ingin mendapatkan masa depan yang lebih baik, namun terbebani dengan biaya yang sangat mahal, biaya sekolah yang sangat mahal. Dan kadang itu adalah sebuah halangan bagi mereka untuk berhasil, bagi mereka untuk sukses, dan bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya. Namun di Australia, sistem pembayaran seperti ini dirasa sangat membantu masyarakat untuk menempuh pendidikan yang tinggi tanpa merasa terbebani oleh biaya. Nah, kalau orang asing gimana, Ndoro? Apa bisa ikut nyicil juga? Bisa, tapi sayangnya untuk international student harganya sedikit lebih mahal. Maksudku biaya kuliahnya sedikit lebih mahal. Dan kita hanya bisa melakukan cicilan mungkin sebanyak 4-5 kali atau dibayarkan setiap bulan, tidak seumur hidup seperti orang lokal. Atau kita juga bisa mengajukan untuk mendapatkan potongan dari kampus, atau kita juga bisa mendapatkan beasiswa penuh. Jadi gitu kisana, di Australia pembayarannya dimudahkan agar penduduknya berkembang dengan ilmu pengetahuan. Betul Mas Bambang, meski ada perbedaan antara orang lokal dengan internasional, namun pemerintah Australia juga membantu international student untuk belajar di sini. Oleh sebab itu, tidak heran banyak sekali mahasiswa internasional yang berdatangan ingin sekolah di sini, tentunya dengan level pendidikan yang sangat baik dan juga fasilitas yang memadai dan juga fasilitas yang terbaik. Dan tentu juga mereka tidak khawatir dengan biaya pendidikan, karena ketika mereka bekerja, biaya pendidikan ini dapat dibayarkan. Semoga aja ini menginspirasi negara-negara yang lain, terutama Indonesia. Oke nggak, Lur? Ya, logikanya gini, ketika kita bisa meraih pendidikan kita setinggi-tingginya, siapa yang diuntungkan? Apakah kita? Ya tentu, kita juga diuntungkan. Tapi negara kita yang mendukung kita untuk belajar setinggi-tingginya juga akan diuntungkan karena mereka mencetak
mahasiswa mencetak orang-orang berkualitas untuk memajukan negara mereka. Jadi dalam hal ini Australia sangat-sangat untung karena memiliki murid-murid yang berkualitas. Nah, pengumuman untuk pemenang giveaway kelima jatuh kepada Joel Nelson 53. Selamat, langsung DM ke Instagramku dan juga kirimkan bukti kepemilikan akun. Oke? Nah, itu tadi culture shock yang ada di Australia. Pas sampai di sini pertama kali aku benar-benar kaget gitu. Aku bahkan tidak bisa mengikuti peraturan yang ada karena benar-benar ketat, strict banget. Kita di Indonesia terbiasa santai, tahu-tahu pas datang ke sini aturannya benar-benar ketat. Kalau kita ngelanggar kita kena denda. Jadi aku benar-benar pengen nangis, merasa banget dikekang. Gini nggak boleh, gitu nggak boleh. Wah, dilarang nyebrang sembarangan nih. Tapi kok dirasa-rasa nggak ada orang. Nyebrang ah. Oh, ampun Pak Polisi, ampun. Ayo damai aja. Ampun. Kalau di sini nggak ada kata damai. Ibaratnya kata orang, di sini tuh seperti tinggal di rumah mertua. Tapi pas lama-lama diikutin peraturannya, kita jadi enak, hidup jadi teratur. Karena peraturannya jelas banget dan tinggal diikutin. Kita cukup belajar peraturannya, ikutin peraturan yang ada, that's it. Tentunya semua ini dibuat bukan untuk keuntungan pemerintah, tapi untuk kebaikan kita, keamanan kita, kenyamanan kita bersama. Nah, kalau kalian punya culture shock yang lain, tulis di kolom komentar. Oke lah kalau gitu. Terus ikutin info-info menarik selanjutnya di channel Korean Sudibyo. Subscribe dan like. Tentu saja komen yang banyak. Sampai jumpa di konten Fun Fact by AI selanjutnya. See ya. Even when you're